Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim GHI Hebat Pulau Sumatera di bawah bimbingan Bapak Rahmat Budian Saritonga dan Bunda Agustina Maya Rambe SEMM. Di sini ada mitra dari tim GHI Hebat, Bapak Hairul yang berdomisili di Ledong Timur, Kabupaten Asahan, tapi berbatasan dengan Labura. Beliau salah satu mitra yang sudah memakai eco farming sejak tahun 2019 ya Pak, akhir Desember 2019 akhir sampai detik ini. Nah, mari kita dengarkan bagaimana proses beliau memakai itu dari cara pengaplikasiannya dan dosisnya, bahkan hasilnya seperti apa. Silahkan Pak Hairul. Ini kira-kira lahannya ini berapa hektar ini Pak? Ini luasannya sekitar 40 rantai. Jadi 2 hektar ya. Kurang 10 rantai ya. 2 hektar kurang 10 rantai. Cuman pohonnya aktifnya karena ini sudah banyak sisipan, banyak yang mati karena mungkin diserang waung, hama, ya. Termasuk juga ganoderma tempo hari ada sebagian. Nah, jadi pokok yang aktif diperhitungkan sekitar 150 batang. 150 batang dari total keseluruhan 220 batang. 120 batang yang tinggal 150 batang. Yang aktif lah itu. Yang selebihnya sisipan yang belum berbuah ya. Berarti dianggap lah ini 1 hektar lah. Iya, kurang lebih hektar ya. lebih lah kan gitu, lebih sedikit. Nah, jadi 150 batang lah sekarang yang lagi produktif kan gitu. Produksi ya, yang bisa produksi. Kemudian hasilnya Pak, rata-rata per bulan berapa itu Pak? Sekali dodos lah dulu. Ini dodosnya berapa kali sebulan Pak? Sebulan 2 kali. 2 kali dodos, per dodosan. Alhamdulillah setelah pakai ini eco farming kurang lebih ada, memang sih butuh waktu yang panjang kalau kita di organik ini. Iya. Sudah hampir 1 tahun saya pakai, mulailah mungkin sekitar puasa kemarin, bulan berapa itu? Puasa Ramadan kemarin, yang lalu. Allahumma sholli ala sayyidina. Bulan 4 ya, bulan 4. Nah, jadi alhamdulillah kurang lebih 6 bulan lah ya. Iya, dari awal ya. Setengah tahun lebih ya, udah setengah tahun lah. Jadi mulai dari situ saya perhitungkan panennya itu tidak kurang lagi dari 1 ton per panen. Setelah 6 bulan pakai eco farming, panen di ladang yang kurang lebih 1 hektar ini 1 ton per hektar. Per sekali panen per 2 minggu. Berarti 1 bulan pemirsa, 1 bulan sahabat karib dimanapun Anda berada, 1 bulan mitra PTBS dimanapun Anda berada, panennya itu hasilnya 2 ton per bulan. Iya. Tapi sudah di atas rata-rata. Jadi kalau kita hitung globalnya, karena kadang minimal itu 1 ton, nggak pernah pecah dari 1 ton, tapi yang selalu itu di atas 1 ton gitu loh. Oh, malah lebih ya? Iya. Masya Jadi Allah, pernah juga 1,5 ton. Jadi kita globalkan sekitar, kalau rata-ratanya 1 ton 200, 1 ton 300. Ternyata. Jadi 2 ton setengah 1 bulan. Ternyata 1 ton itu paling sedikit pemirsa. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa eco farming. Yang sebelumnya itu sekitar 500-600 kilo cuma. Pakai pupuk kimia. Iya. Selama pakai pupuk kimia hanya 600 kilo per panen, berarti 1 bulan hanya sekitar 1,2 ton. Iya. Setelah pakai eco farming minimal 1 ton pemirsa. Karena tempo hari sudah rusak pelepah kan? Rusak pelepah, buah juga jarang keluar. Akhirnya pakai kimia juga nggak solusi juga untuk menghilangkan hama tadi. Nah, setelah pakai eco farming, padahal tidak saya arahkan hama. Pakai eco farming tanpa memakai racun untuk pengendali hama, tanpa ada racun kimia, hanya cukup eco farming, malah hamanya hambus, atau minggat atau mati lah. Kalau ada pun tinggal 1-2. Wajar lah, dia kan makhluk hidup perlu makan. Kemudian mulai dari saya pakai eco farming, saya tidak menggunakan lagi namanya meracun gulma seperti ini. Jadi hanya dibabat. Oh, berarti terapi berikutnya bagi Anda yang pakai produk eco farming, ini tidak boleh kita racun lagi lahannya ya Pak. Karena setahu saya juga rumput-rumput ini dia mengandung nitrogen. Betul. Betul, menyediakan NPK. Ini buktinya pemirsa bahwa orang yang pakai eco farming itu akan subur cacing. Nah, ini lihat, cacing banyak sekali ini ya. Rumputnya pun lembut. Rumputnya lembut sehingga ini jadi rebutan ini rumput Pak Hairul ini. Seperti kita tadi masuk kan banyak orang ngambil rumput. Di sini pun bisa dilihat banyak cacing.
itulah disebut dengan subur cacing ya. Hmm. Jadi memang hasilnya tidak instan ya, Iya, Pak. Namanya dia organik, kita alami prosesnya. Pak Herul pengalamannya kurang lebih 6 bulan, yang tadinya hanya 500 Iya, tadi, Pak. sekitar 500 500 sampai 600 per panen, berarti per bulannya 1,2 ton. Tapi setelah pakai eco farming, sekali panen minimal 1 ton, bahkan bisa 1,5 ton. Iya. Bahkan di saat trek gimana, Pak? Bahkan Saat trek. Ini kan lagi trek ini kan? stabil buahnya. Tetap Nah, stabil ini hasilnya. di sini lagi trek. Kalau enggak salah, saya waktu minggu yang lalu saya panen itu dapat 1 ton 250 kilo. Saat trek. Hmm. Masya Allah, Ini tabarakallah. barusan ini panen. Terima ini kan kasih Pak Bebri. Ini kan yang bahasanya sudah sekarang ini kan menyediakan produk harga kita. sawit mahal Karena tapi trek. Tapi kita nggak kena trek. Kita Berarti nggak- kan untung kita, kan gitu. PT Best dengan produk eco farmingnya bisa anti trek. Saya Nah, bak keram, alhamdulillah harga sekarang Rp3.020. Rp3.020. Kok mahal sekarang sampai 3.000? Jawabannya karena sekarang trek buah payah dicari, makanya RAM buat harga Tapi itu ya mahal. kita tetap kan gitu. Iya. Situ alhamdulillahnya kan gitu. Berapa ton tadi, Pak? Saat trek 1,2 ton keluar. Iya tetap segitu juga. Masya Allah. Tetap tabarakallah. tidak pernah percaya dari Allah satu. Akbar. Allah Masya Akbar. Allah. Jadi sudah anti trek ya, Pak. Anti trek. Jadi jangan ragu lagi lah. Silakan pakai produk Tanah eco tidak farming. rusak kan gitu kan. Tanahnya lestari Iya. karena ini bukan pupuk kimia, Iya, karena kita melestarikan harus alam. juga membangun alam kan Betul, gitu. melestarikan Karena alam. suatu saat kita wariskan sama anak cucu kita, kan nggak mungkin juga warisan ratusan hektar, tapi tak mau lagi tumbuh situ apa? Tanaman Tanaman. Apa gunanya warisan Apa sampai gunanya 100 warisan? hektar? Kan itu. Jadi harus Kita kita, mewariskan jaga dari kehidupan sekarang. ya. Iya. Allahu Akbar. Jadi saya ulangi bahwa ini ladangnya sekitar 150 pokok. Memang luas Iya. lahannya 2 hektar, tapi banyak yang sudah mati akibat terserang hama wawong tadi. Iya. Yang tinggal sekarang hanya 150 pokok. Bahkan tadi sudah kita lihat ada pokok yang mati sudah bisa Iya. hidup kembali dengan eco farming. Jadi kunci memupuknya terakhir itu biasanya saya fermentasi dulu dengan Nah, ini yang perlu dipelajari, Pak. Nah. Bagaimana cara Bapak menyiapkan kalau pupuk di itu sini sampai saya butuhkan 2 botol, 2 tub, dua 2 tub tub. per bulan. Iya, setiap aplikasi. Aplikasi Setiap 2 bulan. tub. Ah, ah. Iya, kemudian 2 bulan saya larutkan ke 2 liter air tebu. air tebu, ya, Saya fermentasi. fermentasi selama 3 malam, 3 malam. 3 hari. Iya. Nah, baru saya masukkan ke Diencerkan dengan saya encerkan. air biasa ya. Tapi untuk memudahkan kalau bagi saya ambil timbang muatan 15 liter, Heeh. ya kan? Saya ambil dosis 80 cc dari yang 1 liter itu, yang difermentasi dari 2 liter tadi. Iya. Jadi Nah, nggak perlu masukkan bawa air penuh. nggak perlu bawa drum besar ya. Iya. Iya, Saya iya. masukkan air penuh situ, saya carikan gayung yang 1,5 liter, satu Iya. gayung 1 pohon, pas untuk 10 pohon, 1 timba tadi. Oh, gitu. Nah, jadi nggak repot-repot cari airnya. Timba berapa Ini, liter tadi, Pak? 15 liter. Timba 15 liter. Mungkin ya 17 liter lah muatannya supaya jangan tumpah-tumpah kan. Baru Kita ambil 800 cc, 80. 80 cc Ah. dari botol yang sudah difermentasi. Ya. Diambillah pupuknya, kemudian dimasukkan ke ember yang berisi 14 liter tadi, Iya, kemudian 15 dicair liter. 15 liter ya, Ah. kemudian dicairkan baru 1 pokok 1,5 liter. 1,5 liter. Jadi untuk 10 pohon satu timba tadi. Oh, gitu. Jadi kalau Iya, kita iya, hitung hektar mungkin sekitar 130 batang lah itu dapat. Dapatnya. Nah, 1 hektar. Nah, itu Nih perhitungan. cara termudah. Jadi Jadi nggak ada sulit metode bawa baru air ya. 200 liter air. Liter, kan nggak perlu gitu. bawa drum besar ya, Iya. cukup bawa ember Iya, yang kita juga di berapa sini- liter tadi embernya, Pak? 17 liter lah kita bilang, yang lebih dari 15 liter tapi isinya 15 liter nanti kan Isinya gitu. 15 liter aja, Iya. jangan sampai kepenuhan biar jangan tumpah. Iya. Baru dimasukkan 80 cc eco farming yang, Yang sudah sudah difermentasi. tadi. Kemudian 1 pokok cukup 1 liter saja ya. 1 liter setengah. 1 liter setengah per Untuk- pokok. Berarti untuk 10 pohon. Disiram Betul. keliling kan, Pak? Iya, sudah di piringan ini lah. Inilah hasilnya, pemirsa lihat. Tapi belakangan kita kan sudah punya plant protector. Iya. 5 hari sebelum saya pupuk, saya kasih dulu, aplikasikan dulu plant protector. Kita protek dulu kan gitu. Oh, Supaya gitu. sehat dulu tanamannya. Kan gitu. Jadi Logikanya- bukan hanya manusia ya. Iya, jadi logikanya manusia, kalau dia tidak sehat, dikasih makan rendang, kasih makan ayam, takkan lalu itu kan gitu kan gitu. Tapi kalau Iya, sudah iya, sehat, iya, iya. ikan asin, sayur ubi,
udah mantap. Ini tamu. kiat sukses bagi para Ah. petani dari Bapak Hairul. Iya. Kalau tanaman mau hasilnya dahsyat, panennya berlimpah, dia harus sehat dulu. Iya. Karena manusia yang sakit dikasih rendang yang harga 2 juta pun nggak akan dimakan. Iya. Terus terang saya juga di sini, saya aplikasikan 5 hari dulu agen hayati Iya. ya Pak. Nah, Mm-mm. terus terang saya sini juga berbicara dengan pohon. Hmm. Kenapa kau tak berbuah? Kenapa kau malas berbuah? Oh. Seperti itu saya, Pak. Nah, jadi saya kasih lebih. Disapa ya. Iya, disapa. Saya kasih lebih Makanan sama dia. lebih. Saya kasih lebih sama kau. Kau besok harus berbuah. Kan gitu. Iya, iya. Karena dia juga makhluk kan gitu. betul. Nah. Harus disapa Dia harus sapa. Jadi kemana orang Jangan sombong sama tanamannya. Ah, ini pula punya Assalamualaikum lah ya, tanah Assalamualaikum. lebar tapi nggak pernah didatangi ladangnya. Iya. Kemana mau berhasil? Tak kenal yang Nauzubillah. tak kenal pohon itu sama yang punya ladang kan gitu. Iya. Nah, harus menyatu hati kita sama Betul. pohon itu kan itu. Jadi dia datang dia senang, kita Iya. datang dia senang kan. Iya. Coba lihat hasilnya. Ini nampak pelepah membuka. Pelepah membuka, buah keluar bahkan besar-besar ya. Inilah hasil dari aplikasi pupuk Eco Farming. Sebelah sana lagi lebih besar lagi. Mari kita lihat. Ini buahnya lebih besar lagi. Jadi luar biasa Eco Farming. Jadi udah berturut-turut nih panen kemarin. Ini Ya wajar lah. Komadel Gantian kan gitu. Komadel 35 kilo ada nih ya Bang. Enggak lah, belum. Enggak ya, belum. Karena masih tanaman umur 8 tahun. Pernah nggak ada pengalaman sawit jantan berbuah? Ada? Ada di sini? Ada. Pakai Eco Farming? Iya. Di mana tuh kira-kira? Di Hujung. Oke, nanti kita Di sini laporkan juga ya. ada nanti barisan ini juga. Nanti video yang ketiga tinggal cek nanti link yang saya share di deskripsi video ini. Ada 3 video berkaitan dengan ladang Bapak Hairul. Ada 3 peristiwa langka. Pertama, pohon yang mati bisa hidup kembali. Kemudian ada pohon jantan, pohon sawit jantan yang bisa berbuah dengan Eco Farming. Dan inilah dia video yang tampil di sini adalah video yang hasil panennya dahsyat berlipat-lipat. Makanya slogan Eco Farming itu Eco Farming lahan subur Petani makmur. Eco Farming Lahan subur, petani makmur. PTBS Go berkah, no riba. PTBS Go berkah, no riba. Sahabat karib, Bantu umat, bebas bebas riba. riba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami di sini melaporkan. Di sini Bapak Hairul Saleh itu adalah Pak. Iya, Hairul Saleh Bapak Siagian. Hairul Saleh Siagian, saya Haji Muhammad Haji Sarip dan kameramennya sini. Kameramennya perlu dilihat. Buktinya di ladang ya. Bapak Rika Padli SPD, MPD insyaallah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.